datang di Ngulik Budaya. Bukan cuma rumah, ini identitas. Bareng aku, Anjil Sakinah. Kali ini kita bakal bahas rumah adat dari Jawa Tengah. Dan di sini aku nggak sendirian loh. Aku udah ditemenin sama temen aku, sama Nurul Husna. Halo semuanya. Wah, seneng banget nih bisa diajak ngobrol soal budaya. Nah, ngomong-ngomong nih, dulu itu rumah joglo nggak dimiliki oleh sembarang orang loh. Jadi kayak kalau zaman sekarang nih, cuman sultan aja yang bisa milikin rumah itu. Dan bayangin aja deh kalau kita punya rumah joglo, tapi kita masih utang kalau jajan di kantin. Betul itu. Nah, jadi rumah ada di Jawa Tengah itu memang paling terkenal sih joglo ya. Tapi kayaknya ada yang jenis lain juga nggak sih? Ada. Jadi rumah dari Jawa Tengah itu nggak cuma joglo. Yang pertama ada rumah limasan, rumah pangganpe, dan masing-masing itu punya bentuk dan fungsinya sendiri. Oh, kalau gitu boleh jelasin dikit-dikit nggak sih apa bedanya gitu? Oke, jadi gini, yang pertama rumah joglo. Rumah joglo itu biasanya buat keluarga bangsawan. Terus bentuk atapnya itu khas banget dan rumahnya itu luas. Yang kedua ada rumah limasan. Kalau rumah limasan itu atapnya agak miring ke empat sisi. Cocok sih buat keluarga yang lebih sederhana. Kalau yang ketiga ada rumah pangganpe. Menurut aku sih rumah pangganpe itu tipe yang paling simpel ya. Biasanya buat warung, tempat jaga, atau rumah kecil. Jadi ibaratnya kalau zaman sekarang itu ada kayak dari rumah yang elit, menengah, sama minimalis gitu. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Terus kalau rumah adat itu ya ada bentuknya, terus ada maknanya, terus ada filosofinya juga nggak sih nilai-nilainya gitu? Ada dong. Yang pertama ada rumah joglo nih. Dari atapnya yang tinggi itu melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Terus penataan ruang dalam rumahnya itu juga mencerminkan orang Jawa. Seperti kesederhanaan, keseimbangan, tata krama. Wah, berarti dalam banget ya maknanya. Sampai rumahnya aja itu udah ngajarin kita buat cara hidup yang benar gitu. Iya, jadi rumah adat itu kaya banget akan makna, bukan cuma sekedar bangunan, tapi juga punya makna yang dalam banget. Terus kalau rumah ada di modern gitu bisa nyambung nggak sih sama gaya anak modern zaman sekarang itu? Bisa, bisa. Sekarang banyak loh rumah modern tapi pakai unsur-unsur joglo atau limasan. Misalnya nih, atapnya itu tradisional, tapi bagian dalam rumahnya itu tetap modern. Jadi bisa dong ya gabungin budaya sama gaya anak muda zaman sekarang gitu. Bisa banget. Itu juga bentuk pelestarian budaya, tapi itu tetap kekinian. Oh, oke. Jadi intinya itu rumah bukan cuma soal bangunan doang ya, tapi juga dari cerita, filosofi, sama warisan yang ada di dalamnya gitu. Iya tuh. Ya. Terus kita juga jangan lupa juga ya, maksudnya untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu buat melestariin rumah adat, soalnya ya memang ya mungkin minat anak sekarang itu punya rumah yang modern gitu, tapi kita juga jangan lupa buat lestarikan gitu. Nah, soalnya saya lihat-lihat nih ya rumah kayak gini tuh sudah agak langka gitu. Iya, betul. Ya, dan oke, kita udah masuk ke penghujung acara dan ngobrol kali ini benar-benar asik banget karena kita udah sedikit tahu tentang rumah adat di Jawa Tengah. Dan guys, buat kalian yang dengerin, jangan lupa bangga dan lestarikan budaya kita, mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Jangan lupa like dan komen video kita. Sampai jumpa, dadah!